Terima kasih kepada Tuhan yang Maha Pengontrol. Ini gua UB kembali di sini. Narasumber dengan kosakata vulgar tanpa dusta, dengan mengedepankan rasio dan logika. Gendang telinga lemah nan lembek, silahkan skip ya, karena tulisan gua bakal bikin telinga kalian berereksi. Berlaku juga buat kalian yang gak open minded atau gak bisa menerima wawasan baru. Ayo bro sis, kita mencari kebenaran tanpa mempertahankan kebenaran yang pernah kita terima sebelumnya. Ya, walaupun gak ada kebenaran yang mutlak di hidup ini. Seenggaknya itu menurut gua pribadi. Mari kita dengar kutukan gua sebelum mulai cerita. Satu kutukan dari gua. Yang dislike, gua sumpahin mandul atau keturunannya mandul. Hahaha. Enggak lah, gua bercanda. Terserah sih mau like atau dislike, subscribe atau unsubscribe. Toh bukan channel gua. Paling berutama yang pusing. Sekali lagi gua ingetin, gua bukan dukun, indigo atau orang sakti yang tiap hari hidupnya horor. Ini cerita yang Martin alami. Hanya kebetulan gua lagi ada di sana. 26 Desember 2004 jam 8 pagi. Terjadi gempa tektonik dengan nilai 9,3 skala Richter. Titik pusat gempa berada di laut dalam sekitar 150 km dari lepas pantai barat ujung Sumatera. Semua orang lari keluar rumah dengan panik. Semua aktivitas apapun itu berhenti total. Khawatir karena masih ada gempa susulan. Banyak dari mereka belum berani beraktivitas. Namun sebagian dari mereka kembali beraktivitas di hari yang cerah itu. Di pesisir barat, para turis yang melancong di pantai terheran-heran tanpa tahu apa yang terjadi. Kurang lebih 5 km dari bibir pantai mengalami masa surut yang sangat tiba-tiba. Anak-anak kecil tanpa dosa berlarian dengan bahagia, memungut ikan-ikan yang menggelepar di pasir. Tak ketinggalan, tua dan muda bersukacita memungut ikan-ikan di sana dengan harapan bisa bakar-bakar ikan malam nanti. Mereka adalah pelancong yang tidak tahu apa-apa tentang laut, ditambah cuaca hari itu sangat cerah. Sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat, terdengar suara gemuruh dari arah laut disertai hempasan angin ke arah pantai dan air yang mulai pasang. Dalam hitungan menit, tampak garis ombak setinggi 30 meter, bergulung-gulung menuju pantai dengan kecepatan 350 km per jam. Suara-suara kepanikan mulai pecah. Orang-orang di tengah pantai berhamburan menuju tepi pantai. Orang-orang di tepi pantai berlarian meninggalkan pantai. Sedangkan orang-orang yang jauh dari pantai masih panik dengan gempa yang terjadi beberapa jam tadi, tanpa tahu jika sebuah bencana maha dahsyat sedang menghampiri mereka. Ombak raksasa setinggi 30 meter merambat dengan cepat, tanpa ampun menerjang apapun yang menghalangi jalannya. Batu karang, pohon, bangunan, binatang, manusia, dan apapun itu terhempas menyatu dalam gulungan ombak. Gak berhenti di area pesisir, gelombang dahsyat dengan ukuran raksasa terus menyapu bersih daratan hingga Lambirah dan sekitarnya. Gua ingat, dulu ada penjual nasi gurih yang enak di sekitar situ. Itu kronologi kejadian dari saksi hidup teman gua sendiri, anak Vespa di daerah Longa. Sekitar 30-45 menit ke Banda Aceh. Hello, Bro Saiful. Kalau lo masih hidup, main-mainlah ke sini. Nanti gua kenalin sama Tama biar kita bisa ngopi-ngopi sambil cerita. Bandung, 27 Desember 2004. Gua masih ingat, waktu itu hari Senin pagi. Gua baru bangun setelah semalaman begadang nemenin Reza yang lagi patah hati. 2 botol Red Label kosong masih di tempatnya. Reza masih tertidur di samping muntahan dia sendiri. Sebuah pemandangan yang indah di pagi hari, menjijikkan sekaligus lucu. Ponsel Ericsson Hiu berdering tertulis nama Monyet Martin di situ. Nyet, lo di mana? Ucapan halo yang diganti dengan kata monyet. Gua di Lembang sama si kampret. Kenapa emang, Nyet? Lihat berita nggak? Tsunami di Aceh. Ah,
Serius loh, sahut gua cepat. Buruan ke Jokat, ditunggu Kang Sony, kurang orang katanya. Kumpul di Bakornas. Doni gimana? Tanya gua. Nih di samping gua, langsung kesini sekarang. Nanti sore briefing Bakornas buat pengarahan. Anak Wanadri pasti tahu siapa Kang Sony, biasa dipanggil Kang Os. Oke, nggak pakai lama, gua bangunin Reza. Tapi namanya orang mabuk susah dibangunin. Cuman ada satu cara buat nyadarin orang mabuk secara instan seketika itu juga. Tapi cara gue jangan pernah kalian tiru kalau pertemanan kalian gak sedekat kita ya. Apalagi yang baperan. Gue cari kawat lalu gue ikat ke jempol kaki Reza. Ujung satunya gue cantolin ke busi motor. Terus gue nyalain motor dan dalam kondisi gigi netral. Tarik handle gas sedalam-dalamnya. Gue jamin orang mabuk langsung sadar. Orang kesurupan juga mungkin langsung sembuh karena kejutan listrik. Sekali lagi ya, gua nggak saranin ke kalian kalau pertemanan kalian masih baperan. Yang ada malah terjadi pertumpahan darah ntar. 5 jam perjalanan menuju Jakarta dengan Vespa. Sampailah kita di rumah Martin. Lalu segera berangkat menuju kantor Bakornas menemui Kang Sony. Briefing dimulai. Akhirnya gua sama anak-anak kebagian di divisi pencarian, ditemani 4 orang lainnya dari fakultas kedokteran dan 1 orang senior dari Walhi. Malam itu gua pulang ke kosan gua di Margonda, Depok, dekat kampus. Oh iya, gua sama Reza satu kosan. Kita pulang segera berkemas dan langsung kembali ke Jakarta karena besok pagi kita berangkat menuju tanah rencong yang ada di ujung barat Indonesia. Dari Halim kita berangkat menggunakan pesawat militer gak tahu jenisnya apa. Dari ketinggian 2500 kaki terpampang jelas tanah yang luluh lantah. Dataran yang dulunya hijau kini terlihat coklat pucat. Ini ketiga kalinya gua kesini. Yang pertama touring Solo Sabang, kedua naik ke Leuser ditemani Bro Saiful, dan sekarang yang ketiga. Begitu mendarat, nggak ada satupun kata-kata yang bisa terucap dari mulut-mulut kotor kita. Semua kicep. Cuman diam sambil menyapu pandangan di area sekitar. Sepanjang mata memandang, cuman ada kehancuran, tangisan, dan kematian. Orang-orang yang dulu tersenyum ramah, kini sekarat dan sebagian sudah menjadi mayat. Bau busuk memenuhi udara. Tangisan orang-orang yang selamat seakan menunjukkan ini hanya 0, sekian persen dari sebuah kiamat di akhir zaman yang laknat. Martin dengan sekuat tenaga menampar muka gua. Terasa panas, ngilu, dan pedih. Membuat gua sadar dan kembali realistik. Kita di sini buat membantu pencarian, bukan berbelasungkawa. Tempatkan kesadaran logika realita di depan empati dan simpati. Siang itu grup kita menuju TVRI Aceh. Sepanjang perjalanan, pemandangan serasa di neraka. Badan langsung merinding total melihat tumpukan mayat di kiri dan kanan jalan. Membuat otak gua menghitung-hitung dosa yang gak mungkin bisa terhitung. Sampai di sana, camp-camp militer dan relawan-relawan dari berbagai daerah dan organisasi sudah lumayan banyak. Kita lalu diarahkan ke camp relawan yang kosong. Setelah meletakkan barang bawaan, kita mulai briefing singkat. Komandan dari Kostrad bernama Suroso siapa gitu, gua lupa. Beliau memberi arahan dan menegaskan bahwa alat-alat kita terbatas. Stok makanan pun terbatas. Harus berhemat sebisa mungkin, terutama air bersih. Alat-alat berat banyak yang masih dalam perjalanan. Jadi semua dilakukan secara manual dan apa adanya. Siang itu juga tugas dimulai. Grup kita menyisir pemukiman-pemukiman yang dulunya padat penduduk. Dan benar saja, banyak mayat-mayat berbagai usia dan kelamin. Relawan yang udah duluan di sana terlihat sibuk mengevakuasi jasad-jasad itu. Lalu kami bergabung dengan mereka. Anak-anak dari Fakultas Kedokteran bergabung dengan PMI di dekat kampus Unsyah
Sedangkan gua sama anak-anak sibuk mengevakuasi jasad-jasad yang seakan gak ada habisnya. Bukan puluhan dan bukan ratusan, tapi ribuan. Jasad-jasad dengan berbagai kondisi. Gua sama Doni mengevakuasi satu jenazah wanita berhijab dengan keadaan mengenaskan, kepala yang terbalik 180 derajat menghadap ke belakang, dan lengan kanan yang nyaris putus. Badannya mulai membengkak, tanda sebentar lagi belatung-belatung di dalam tubuhnya akan segera mencuat keluar menggerogoti daging dan kulitnya. Cantik nyet, sayang udah mati. Kalau enggak, mau gua kawinin nih, seloroh Doni. Terkesan kurang etis dan gak berempati mungkin, tapi itulah cara kami melepaskan penat dan stres. Dan setahu gua, kebanyakan relawan kemanusiaan itu somplak dan juga saklek. Kalau nggak gitu bisa stres kita. Siang hari memindahkan jasad-jasad ke pinggir masjid yang ditempati para pengungsi dengan harapan para pengungsi ada yang mengenali salah satu dari jenazah-jenazah tersebut. Malam harinya malah diprotes karena bau jasad-jasad itu mulai mengganggu. Mau nggak mau, malam itu juga kita menggali kuburan massal yang lumayan jauh, dan masih harus memindahkan jasad-jasad tersebut ke liang yang sudah disiapkan dan menguburnya sampai selesai. Benar-benar hari melelahkan. Belum lagi pengungsi protes yang gak puas dengan keadaan. Begitulah relawan harus sabar. Makanya kita butuh bercanda, sekedar menghibur diri satu sama lainnya. Di hari kedua, gua sama Martin menyisir area taman dengan pepohonan yang lebat. Karena dari pagi kita udah curiga banyak anjing liar berlari ke arah sana. Butuh 2 lusin kantong mayat kayaknya nih. Bisa jadi lebih nyet. Itu yang nyangkut di atas pohon gimana ngambilnya? Sahut gua. Panggil yang lain Gi. Gua tunggu di sini. Tampak banyak jasad bergelimpangan di sana, dan sebagian di atas pohon. Suara anjing liar di balik semak-semak membuat kepo Martin. Karena penasaran, Martin pun berjalan ke arah semak-semak untuk melihat ada apa di sana. Setelah dilihat, ternyata ada 2 jasad anak kecil berusia sekitar 8-10 tahun. Kondisi badannya hancur dimakan anjing-anjing liar. Hus, pergi! Usaha Martin mengusir anjing-anjing itu hanya sia-sia. Jelas sia-sia. Anjing-anjing itu memberi perlawanan dan menggonggong karena rasa lapar. Binatang juga makhluk hidup yang butuh makanan. Sampai akhirnya gua datang bersama 6 orang termasuk Reza dan Doni. Dengan batu dan kayu kami berhasil mengusir anjing-anjing itu. Setelah semua aman, kita lalu mulai mengumpulkan jasad-jasad yang ada di sana. Dari banyaknya jasad di sana, hanya sedikit yang dalam kondisi utuh. Lanjut semakin jauh pencarian sampai di aliran sungai ada 5 jasad mengambang. Nggak pakai lama, Doni berenang mendekati jasad-jasad tersebut. Seger dah, sekalian mandi. Dari kemarin belum mandi. Mendengar alasan Doni yang masuk akal, kita semua pun ikutan nyebur. Asal basah aja seluruh badan. Karena udah sore, kita semua kembali ke posko PMI di dekat Unsyah. Dalam perjalanan ke posko, kembali kita mendapati jasad bocah kecil memakai jersey bola Juventus bertuliskan Filippo Inzaghi. Malam hari di posko, Reza samar-samar mendengar suara anak kecil bermain tepat di sebelah posko. Lo denger suara bocah gak sih? Gue yang masih mengantuk jawab sekenanya aja. Paling anak-anak pengungsinya. Karena Reza penasaran, dia mengintip keluar dari sela-sela bara. Nyet, itu bukannya bocah yang mayatnya kita temuin tadi sore ya? Ah, masa sih? Sahut gua sambil ikutan mengintip keluar. Iya bener Nyet, itu yang tadi sore. Samperin yuk. Yuk ah, masa iya mata gua salah? Jawab Reza mengiyakan ajakan gua. Baru juga mau keluar, Doni sama Martin datang. Mau kemana lo?
Tanya Martin. Tuh, lo denger gak suara bocah di luar? Oh, itu sih bocah yang tadi sore kita bawa jasadnya. Nah, kok lo tahu? Gantian gua balik nanya. Tadi kita ketemu, terus ditawarin makan sama Martin. Ternyata bocah tadi sore, sahut Doni. Lo jangan kesana deh, gak bagus mukanya, hancur. Gak ada bola matanya. Ah, yang bener. Lo samperin aja kalau gak percaya. Males ah. Tadi sore juga Don, waktu pulang, gua lihat ibu-ibu lagi meluk anaknya di atas kuburan yang kita gali semalam, kata Reza. Ah, orang lain kali, jawab gua. Bukanlah, orang gua sama Martin yang masukin mayatnya. Kalau nggak salah, namanya Maisaro di KTP. Udah, tidur aja, udah malam. Malam itu walaupun lelah, si Martin gak bisa tidur. Suasana hening, sepi. Semua orang terlelap dalam mimpi masing-masing, apalagi gue yang udah ngorok. Karena gak bisa tidur, Martin putusin jalan-jalan ke area sekitar masjid yang dipenuhi oleh pengungsi. Ditemani rokok dan senter, Martin menuju api unggun yang dikelilingi 8 orang yang terlihat sedang tertidur. Tapi masih ada 1 orang yang terjaga, dengan anak perempuan yang tampak tertidur di pangkuannya waktu itu. Usia anak itu sekitar 10 tahun. Kira-kira seusia anak perempuan gua si Marley. Belum tidur pak? Ada kopi di posko, ambil aja pak. Sapa Martin sambil menawarkan kopi. Awak gak bisa tidur bang? Jawabnya. Ini ada rokok bang, biar gak stres, ujar Martin seraya mengeluarkan rokok. Waduh, tapi koreknya ketinggalan di posko pak. Saya ambil dulu ya. Pria itu mengambil sebatang rokok yang ditawarkan Martin. Gak usah diambil bang, awak ada korek. Bang, awak lihat semalam abang banyak mengubur orang-orang, tanya pria itu. Iya pak, kenapa? Apa mayat-mayat itu harus dikubur massal bang? Kondisi darurat kayak sekarang gak ada pilihan pak. Takut pembusukan dari mayat-mayat itu malah membawa penyakit pak. Kenapa memang pak? Martin balik bertanya. Pertanyaan yang wajar ditanyakan oleh orang awam, karena prosesi penguburan massal jauh dari kata manusiawi. Pertama, dengan 2 ekskavator atau backhoe operator menggali tanah sedalam kurang lebih 7 meter. Yang kedua, truk-truk besar datang dengan muatan ribuan jasad manusia. Lalu seperti membuang sampah, mayat-mayat dilemparkan ke dalam galian. Mereka menumpuk saling tindih dalam satu lubang, hingga menyisakan kurang lebih 1,5 meter buat menguruk mereka dengan tanah. Lalu pria itu kembali membuka obrolan. Bang, itu bapak awak, yang di sana adik sama kakak awak. Anak-anak kecil yang di situ anak-anak tetangga awak. Dan yang ini anak perempuan awak. Istri awak belum ditemukan bang. Gak tahu bagaimana keadaannya, masih hidup atau mati, ucap pria itu dengan nada datar tapi terasa bergetar. Ekspresi wajahnya yang dibuat tegar tetap gak bisa menyembunyikan kesedihan pria itu. Bapak yang sabar ya, banyak berdoa. Abang masih beruntung bisa berkumpul sama keluarga, bapak, adik, kakak, sama anak. Yang sabar ya pak, ucap Martin mencoba menenangkan pria itu sambil menghisap rokok dalam-dalam. Dan suasana hening. Sekitar 10 menit gak ada percakapan di antara mereka. Boleh awak minta rokok lagi bang? Lalu sambil mengepulkan asap rokok, pria itu kembali membuka percakapan. Bang, koreknya bolehlah buat abang, disimpan buat kenang-kenangan. Keluarga awak yang abang lihat sekarang sudah pergi bang, sudah mati. Ini cuman mayat mereka. Anak gadis awak yang tidur ini mati tadi waktu azan Isya. Sekarang saya sendiri bang. Abang lihat mayat bapak awak, ada batang besi menancap di lehernya tembus sampai rahang. Sedangkan anak gadis awak berpenyakit jantung sejak bayi. Mamanya hilang entah kemana.
Wajah yang tadi dipaksa terlihat setegar batu karang pecah menjadi tangisan tak berbisik. Mendengar itu, Martin tampak kaget setengah gak percaya dengan apa yang dia lihat dan dengar. Orang-orang yang dikira tidur ternyata mayat. Yang sabar pak, ikhlasin aja. Saya panggil orang buat urus jenazah almarhum dengan benar ya pak. Gak usah lah bang, besok pagi aja. Kasihan abang ini sudah capek sedari pagi. Kalau boleh awak minta biar mereka dikubur berdekatan walaupun satu lubang. Saya usahakan pak, biar nanti kita urus dengan baik dan layak, jawab Martin. Abang pergilah dulu, istirahat dulu. Awak mau sendirian di sini. Tak apa, awak mau sendiri aja. Martin pun berdiri dan berbalik badan, berjalan menuju posko. Baru beberapa langkah, Bang, siapa nama abang? Martin Volker Shalendra, jawab Martin singkat. Abang Martin, terima kasih waktunya. Sesampainya di posko, Martin tetap masih gak bisa tidur. Percakapannya dengan pria yang tadi masih terngiang-ngiang membuat dia gelisah, berharap pagi cepat datang, dan ingin segera mengurus jenazah mereka. Jam 4 pagi, Martin bangunin kita bertiga dengan paksa. Setelah kita semua bangun, Martin menceritakan apa yang terjadi malam tadi. Terus gimana? Mau dikuburin terpisah? Apa jadi satu sama yang lain? Tanya gua ke Martin. Kalau mau terpisah kita gali sekarang, mumpung masih subuh. Kalau pagi gak enak lah, tambah Doni. Ya udah yuk, kita urus sekarang, seru Martin. Langit masih gelap di pagi buta. Kita berempat segera menuju lokasi pria tadi. Sesampainya di sana, Martin menyapa. Bang, saya balik lagi sama teman-teman saya. Mau urus jenazah almarhum sesuai janji saya. Pria itu tidak menjawab. Mungkin tertidur karena lelah. Matanya terpejam, tapi bibirnya tampak seperti orang tersenyum. Mimpi indah mungkin. Gua lalu mendekat ke pria itu, bermaksud membangunkan beliau dari tidurnya. Martin, sorry, udah lewat. Sungguh pemandangan yang miris. Seorang ayah yang meninggal sambil memeluk erat-erat mayat anak perempuannya dan dikelilingi jenazah-jenazah keluarganya. Gua udah janji be sama dia. Ya udah, kita lunasin janji lo. Lo tunggu sini sama Reza. Gua sama Ube cari operator ekskavator buat gali lubang, ucap Doni. Singkatnya, kita berhasil mengebumikan jenazah mereka tepat di samping kuburan massal. Walaupun kita harus bayar upah yang gak masuk akal ke operator ekskavator itu. Tapi ya wajar lah, pagi-pagi buta ngerjain orang. Hari ketiga dan seterusnya, bantuan kemanusiaan mulai berdatangan dari dalam negeri sampai luar negeri. Jadi kerjaan mulai lumayan terbantu. Gak sedikit juga relawan-relawan yang nakal mengambil harta benda yang mereka temukan di badan jenazah-jenazah, seperti gelang, cincin, jam tangan, dan lain-lain. Peduli amat, itu urusan mereka. Yang penting kalau ada KTP-nya tolong didata. Urusan barang berharga jadi urusan masing-masing. Toh benda-benda itu udah gak bertuan. Jadi ya silahkan lanjutkan. Gak sedikit cerita yang gua dengar dari mereka akibat menjarah benda-benda dari mayat. Ada yang diikutin oleh arwah dan lain-lain. Gua gak bisa cerita karena gua gak ngalamin sendiri. Dan gua pun gak terlalu peduli. Kita memang bukan orang-orang baik, tapi kita juga gak mau jadi orang jahat. Kita gak pernah berusaha terlihat baik, atau menjadi bijak seperti Buddha, atau berpikir seliar Zarathustra, atau berkeinginan menjadi dewa di antara manusia. Tapi paling gak kita bisa menjadi manusia di antara kalian semua para kera. Pemuka agama selalu berbicara bahwa tsunami adalah cara Tuhan menegur kita. Jadi tsunami adalah manifestasi ayat-ayat Tuhan yang nyata di bumi ini. Plato menjawab, "Halo,
Apa kabar orang-orang baik yang ikut tewas dalam teguran itu? Itu namanya Tuhanmu gak adil. Plato berkata, bencana alam adalah cara alam semesta membuat keseimbangan dengan menghancurkan dirinya sendiri untuk menemukan bentuk-bentuk baru yang ideal dengan kondisi zaman. Karena segala sesuatu itu terus bergerak dan selalu ada perubahan. Gak ada satupun di dunia ini dalam posisi dia mutlak. Lalu pemuka agama menjawab, gak ada satupun kejadian-kejadian di alam semesta tanpa kehendak dari Tuhan. Dan Ubi berkata, kalian berdua hanya omong kosong, tanpa bukti dan solusi. Dekati, teliti dan cermati penyebab terjadinya tsunami, lalu uji dengan simulasi dan temukan solusi. Lalu mereka berdua terdiam, berpikir sejenak dan memutuskan menjadi ateis. Ubi bilang, gue masih punya Tuhan dan gue salah satu manusia yang bisa berpikir. Hidup ini relatif, perspektif dan kondisional. Gak ada keniscayaan yang mutlak dalam benar salah, baik buruk, pantas dan tidak pantas. Benar belum tentu baik dan belum tentu pantas, juga sebaliknya. Ada jutaan contoh nyata dalam kehidupan kalian. Gue kasih contoh di kolom komentar. Jadi hiduplah menggunakan logika, etika dan estetika. Selamat berpikir. Gua Ube, salah satu spesies makhluk hidup yang bermimpi menjadi manusia di antara kalian para kera. Salam Rahayu, I'm done and I'm out. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidani ilman nafi'a wa wafiqani amalan salihah. Ya Rasulullah, salam